kok bisa tersesat? Gimana Bapak? Jadi gini, yang namanya gunung itu kan ada 3 lapisan secara tak kasat mata. Jadi secara logika kalau Anda sudah bisa mengikuti 5 poin itu, insya Allah dijamin tidak akan tersesat ya. Insya Allah dijamin tidak akan tersesat ya kan, insya Allah selamat. Dan apa nih ya Om Vero? Terus kenapa juga jika sudah mengikuti 5 itu bisa tersesat juga? Jadi banyak dong kejadian-kejadian yang benar, banyak banget. Sudah oke lah, sudah menyiapkan dan mengikuti 5 poin yang kita sampaikan, tapi ternyata tersesat gitu. Banyak cerita-cerita kok bisa tersesat. Gimana Bapak? Jadi gini, yang namanya gunung itu kan ada 3 lapisan secara tak kasat mata. Yang bawah itu biasanya jatuhnya lembut ataupun setan ataupun hantu, itu yang ibaratnya kerocok-kerocok, serdam ibaratnya masa paling rendah lah, dia prajurit. Nah, tingkatan kedua itu menengah, itu adalah ajudan biasanya. Nah, tingkatan atas itu adalah biasa sesepuhnya, ibaratnya eyang-eyangnya lah, yang menjaga gunung tersebut. Nah, yang saya baca, beberapa orang yang hilang itu adalah orang yang di bagian bawah dan bagian tengah. Kalau di bagian atas biasanya itu kecelakaan. Saya sering mendengar seperti itu. Jadi human error betul kalau di bagian atas. Kalau di bagian bawah dan bagian tengah itu memang secara tak kasat mata memang sering banyak mengganggu. Karena mungkin tempatnya masih kalau di bagian bawah saat kita mendaki di awal kan masih ribun, ya kan masih itu kan. Di tengah juga pun masih. Jadi kalau di puncak kan udah kelihatan nih, udah kelihatan angkasa lah, sudah kelihatan lapang gitu kan, kelihatan langit, udah kelihatan lapang gitu kan. Nah, proses menuju puncaknya itu ya kan? Betul. Jadi ibaratnya naik gunung itu adalah sebuah proses ya. Ibaratnya dalam pencapaian itu. Jadi di bawah itu yang paling terjal, di tengah yang sudah melewati masa terjal, dan di atas itu adalah yang paling ibaratnya ya. Tinggal menikmati betul. Nah, kenapa yang paling bawah itu biasanya sering diganggu? Lanjut aja hidup. Kayak aja hidup. Maksudnya? Ya kita kerja masih ada yang sedap sikutan. Oh gitu. Jadi memang kalau masih jadi bawahan begitu ya. Ada yang laporin. Kalau nggak suka ditarik bawahannya kan. Itu intermezzo. Jadi di yang paling bawah biasanya di lereng biasanya kan di kaki loh, betul. Orang lebih gampang digoda karena yang pertama biasanya adalah dia sombong dan menganggap enteng, sama aja sih, sombong, menganggap enteng, dan biasanya tuh ucapannya nggak dijaga, apalagi dengan tingkah laku dia, misalnya mohon maaf kencing sembarangan, terus metik sembarangan biasanya kan, ataupun mengucapkan kata-kata yang sebenarnya nggak boleh. Nah itu dia, biasanya beda tenggelam di daerah situ. Yang kedua, yang di bagian tengah itu kan biasanya adalah ajudan. Nah, ajudan ini ibaratnya adalah penghubung ke atas dan ke bawah. Jadi pernah ada seorang yang bertanya ke seorang yang bisa, kenapa yang di atas itu kan di atas dia dan ini positif ya, atas ke tengah itu kan biasanya tengah ke atas itu positif, di bawah itu benar-benar negatif. Kenapa yang bagian tengah dan atas itu tidak menegur ke bagian bawah? Itu dia bilang, jadi gini, dunia lembut itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ketika di bawah itu yang paling negatif,
Dan yang tengah sampai ke atas kan positif, dia nggak mungkin mengurusi yang di bawah karena dia juga punya urusan sendiri. Ibaratnya kalian manusia-manusia itu sudah diperingatkan sebelumnya, tapi kalau kalian melanggar ya salah kalian sendiri. Yang di tengah juga biasanya sering hilang, sama sih sebenarnya. Tersesat ya, sering tersesat. Biasanya ya palingnya ditinggal sama temennya. Kan biasanya kan dia berdirinya tiba-tiba dia seperti disekat kan. Ya, atau dia ngerasa capek, dia berhenti istirahat, tapi temennya ya nggak aware lah gitu kan, nggak aware di belakang dia masih temennya ada nggak gitu kan, tertinggal beberapa menit. Nah di situ kan terkadang karena kondisi dingin, kondisi cuaca gitu kan membuat faktor psikologis jadi berhalusinasi ya, hipotermia. Jadi berhalusinasi dengan kondisi alam yang dingin. Kita ngeliat biasanya rame gitu kan, tiba-tiba kayak ngerasa sendiri di gunung tuh, ya kan, di hutan gitu, gimana sih rasanya gitu kan? Iya, kan pasti beda kan rasanya kan, kayak oh ini jalannya bener nggak ya? Gitu kan, walaupun on the track, bener jalan. Iya, walaupun on the track gitu kan, tapi karena kita ngerasa sendirian capek, terus pasokan oksigen itu tidak memadai di tubuh sehingga membuat pikiran jadi kalu gitu sih. Bisa jadi. Dan di luar itu pun mungkin ada hal-hal yang bisa mengganggu, ya kan? Kalau soal yang paling atas itu kan tempat yang paling sakral. Biasanya kan itu sudah petinggi tempat tersebut. Itulah dia kenapa terkadang orang yang tersesat di gunung itu di bagian atasnya biasanya sih sudah meninggal. Biasanya nggak ditemukan, beberapa kali ditemukan. Meski kita lihat ya bahkan ada yang nggak ditemukan, sampai kadang ada orang tuanya yang sampai bela-belain tapi tetap nggak ditemukan. Nah, kira kalau misalkan tuh gunung nih, kan katanya gunung itu terbagi tiga apa ya? Tiga tingkatan. Kira-kira gunung apa nih yang paling menjadi sorotan di dalam dunia mistis untuk khususnya Pulau Jawa lah ya? Pulau Jawa. Kebetulan yang saya tahu adalah Gunung Merapi. Oh, Gunung Merapi. Karena yang di mana Gunung Merapi? Di Jogja ya? Jogja. emang Jogja? Bukan. Di mana? Jawa Tengah. Jadi Gunung Merapi itu adalah panglimanya para gunung di Nusantara. Beliau itu tempat berkumpulnya para sesepuh Nusantara yang tak kasat mata yang pasti. Dan beliau kan jadi sering berhubungan juga dengan Laut Pantai Selatan. Jadi dulu ada salah satu petinggi Mataram. Dibilang petinggi, ini orang sakti di zaman Mataram yang hidup di. Siapa tuh? Saya lupa namanya siapa, tapi saya sering mendengar nama itu. Jadi dia itu adalah orang sakti lah ibaratnya di Kadipaten Mataram saat itu. Tapi Mataram Islam ya. Iya. Jadi beliau itu pernah mengatakan, saya akan menjaga pulau ini, maksudnya ibaratnya kota Mataram ini kan dulu meliputi adalah Yogyakarta, Surakarta kan, supaya tidak terkena lahar dari Gunung Merapi. Tapi dia punya satu syarat, yaitu adalah wong Jowo ojo ilang Jawa nih. Tapi dia punya satu syarat, yaitu adalah wong Jowo ojo ilang Jawa nih. Petuahnya. Orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Dan itu pada tahun 2006 kan sempat heboh kan. Oh, yang Gunung Merapi meletus yang kalau nggak salah akhirnya Mbak Marjan kan wafat di sana. Dan dia tetap kekeh di sana dengan keyakinan dia ya sebagai juru kunci ya. Iya, enggak ngarah. Dia tetap kan nggak ngarah dia. Sampai pun Sri Sultan pun waktu itu kan mengunjungi tetap sudah diraih dan memang dia tetap tidak mau karena dia memang punya tanggung jawab kali ya. Tapi ternyata memang ke arah dia. Dan itulah saat itu langsung geger kan. Jadi orang Jawa sudah hilang Jawanya. Ya mungkin karena tergerus zaman sehingga generasi sekarang itu mungkin
kurang ya, bukan nggak sama sekali gitu Nggak sama kan. sekali. Jadi Masih ada yang masih menjaga. ada kurang untuk melestarikan adat dan istiadat Jawa, wayang, terus tembang-tembang Jawa. Ya, contohnya kayak video-video kita sebelumnya ya, tembang Jawa apa yang dibuat oleh Sunan Kalijaga apa namanya? Yang terakhir yang kita bahas adalah Rumek Soing Umi. Nah, mungkin kalau saya ngobrol dengan beberapa orang Jawa, itu kan memang kidung Jawa Rumekso itu sering dinyanyikan oleh orang tua pada anaknya sebagai pengantar tidur, atau memang orang-orang yang mengerti dengan atau bersinggungan dengan dunia mistis, dia pasti tahu kidung itu digunakan untuk tolak bala. Betul. Nah, itu yang mungkin tidak diturunkan kepada anak cucunya, anak Betul. cucu yang sekarang tidak sering dinyanyikan lagi, sehingga pengetahuan kita ini, anak-anak muda generasi sekarang kurang memahami ya, Betul. kurang memahami apa namanya budaya Jawa. Nah, kalau dilihat dari gunung lah, contohnya Gunung Merapi kan, jika terbagi 3 bagian, kira-kira banyak yang kejadian-kejadian tersesat itu di mana tuh? Di posisi kaki, di tengah, di badan gunung, atau di puncak? Biasanya itu adalah peralihan dari kaki ke tengah sih. Kaki ke badan gunung lah ya, Betul. karena Biasanya kalau di kaki kan diganggu secara frontal, berarti di suara-suara atau apa gitu kan yang bikin kita jadi agak ngeri. Nah, di tengah itu biasanya yang bikin orang tersesat. mungkin kalau di kaki itu kita masih semangat, energi masih full ya kan. Nah, sudah mencapai tengah kan ibarat kata Pikiran udah kosong. pikiran udah perut kosong ya kan, Kosong. aus gitu kan. Mungkin di situ ya Situ. muncul gangguan atau yang bisa diakibatkan oleh halusinasi, atau mungkin memang gangguan yang terjadi karena kita kurang menjaga adab Ya. di alam ya. Nah, kalau di atas itu biasanya dia jatuhnya kalau melanggar sudah jatuhnya wafat. atau Jadi kan meninggal. ya, atau karena faktor human error lah ya, Benar. Karena di atas itu yang paling sakral. paling sakral ya. Tapi kalau misalkan yang Om Erno atau Om Kay tahu nih, kalau misalkan tersesat di kaki atau di badan gunung itu kira-kira masih bisa kembali lagi ke kontrak nggak sih? Pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang pernah di-sharing dari teman-teman? Bisa. Bisa ya? Yang pertama Insya Allah adalah bisa. Insya Allah bisa. Yang pertama adalah ikhtiar sih sebenarnya, berdoa, banyak-banyak berdoa. Yang saya tahu sih seperti itu, banyak berdoa, pasrah diri sih sebenarnya. Dan jangan sampai hilang semangat lah. Oh itu. Ya karena kadang-kadang di tengah itu kayak kita udah capek nih, terus rombongan kita nggak aware sama kita kan, kita keram atau apa ditinggalin. Nah itu kondisi-kondisi kayak gitu yang membuat seseorang bisa jadi kurang fokus ya, sehingga bisa muncul hal-hal yang bisa mengakibatkan dia tersesat. Tapi jika memang nanti ada teman-teman yang semoga aja nggak masuk dalam kondisi seperti itu ya kan, jika mengalami kondisi seperti itu tetap harus ikhtiar ya. Ikhtiar dalam artian kita harus mengamati dulu nih, fokus ya kan, Fokus. Cooling down, kalem dulu, lihat Biar bisa sekitar, berpikir jernih supaya lah. bisa berpikir dan berdoa ya, berdoa ya. Berdoa yang pasti banyak-banyak berdoa dan ya udah itu berdoa. Ikutin kata hati setelah berdoa ya. Jadi setelah kita mengamati, wah mungkin pada saat itu kita Biasanya masuk kalau alam bisa- lain kan, ya, biasanya masuk kalau alam bisa- lain tertutup hijabnya, energinya, kita melihatnya kan jadi Beda lah. beda ya kan. Betul. Nah gunanya kita cooling down, mengamati supaya otak bisa berpikir secara logika dan berdoa, kita bisa menentukan arah mana yang harus kita Siapa tahu dibukain lagi. ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa oh ini dia nih tracknya nih, ini jalannya nih gitu kan. Biasanya sih kalau sudah sampai ke maksudnya ke dunia mereka itu godaannya lebih banyak lagi. Kemudian lebih banyak ya. Biasanya yang dilihat itu bukan gunung lagi. Biasanya yang saya tahu itu adalah udah maksudnya apa ya? Istana perkampungan betul. Tapi Sesuatu berbentuknya hal tuh yang udah bikin mata kita tuh apa ya? Wah gitu kan. Terpana. Terpana Terpana, ya. Jadi sesuatu betul. hal yang nggak mungkin dilihat kalau Di dunia nyata. di dunia nyata ya. Iya. Nah, emang beberapa peristiwa juga yang hilang, tapi alhamdulillah Bisa balik lagi ya? gitu.
Dia ngeliatnya Ya, lagi. dia ngisainnya entah di mana. Dia padahal di gunung, entah itu dia lagi ada di mana. Entah. Jalanan aspal lah apa. Oh, rame. ketemunya gitu ya? Iya. Sepenglihatan dia. Sepenglihatan dia pada saat dia tersesat, oh kayak udah, jalan aspal kayak sudah bertemu dengan pemukiman atau orang banyak ya. Sehingga dia yakin, oh ini gua nggak tersesat nih, tapi ternyata tersesat gitu kan. Ternyata di dunia lain. Di dunia lain bisa Apa lain diputar. dunia kayak padi. Iya. Oh, itu jatuhnya adalah portal dimensi. Oh, nanti bahasa kerennya portal dimensi. Nanti mungkin cari referensi dulu untuk bahasa Kayak itu portal. Doraemon juga punya portal dimensi tuh, Nobita buka pintu. Itu kemana saja. Untuk mana saja. Itu portal dimensi Portal ya, salah dimensi. satu portal dimensi di dalam dunia teknologi. Dalam dunia kartun lah. Dunia kartun, tapi kan Tapi dia memang ada sebenarnya. futuristik ya kan? Iya. Futuristik. Tapi memang ada sebenarnya portal dimensi, cuman untuk orang-orang yang bukan seperti kita. Iya. Kita kan hanya mengkolek data dan mengkolek kisah ya kan, mendengar dan kita informasikan kembali kepada kalian. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk terus support kita di klik subscribe dan kalau bisa nontonnya sampai full ya. Kalau anda mendengar, kalian yang mendengar saya ngomong ini berarti saya kasih ucapan terima kasih banyak karena telah menonton sampai akhir dan tetap apa? Tetap dukung kami, support kami. Support kami Jangan lupa untuk di subscribe, dan klik loncengnya ya. klik loncengnya. Sampai jumpa sobat-sobat Triom Channel semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Triom Channel. Om.